Persoalan pakan entok menjadi materi yang tak akan habis untuk dibahas. Selalu ada perdebatan yang membelah pilihan model ternak yang diterapkan. Ada yang bilang pakan yang paling bagus adalah pakan pabrikan. Dan ada pula yang mengaku bahwa pakan yang paling murah dan bagus adalah pakan alternatif. Tak jarang, perselisihan ini terkadang membuat bingung peternak pemula. Mana yang benar, pakai pakan mix pabrikan atau pakai pakan alternatif? Di video ini saya akan mencoba membahas menurut pandangan pribadi saya. Boleh sepakat dan boleh tidak sepakat. Anggap saja ini merupakan sebuah pikiran yang perlu didiskusikan. Silahkan nanti pendapat teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau menurut saya, kalau saya ditanya pakan apa yang paling bagus untuk entok kita, apakah pakan pabrikan atau pakan alternatif? Sebagian besar teman-teman pasti menjawab pakan pabrikan, ya kan? Tapi menurut saya, pakan pabrikan belum tentu bagus untuk entok kita. Oke, pendapat saya ini mungkin agak aneh, tapi sebentar, jangan emosi dulu. Saya punya penjelasannya. Jadi begini teman-teman, entok memang membutuhkan pakan yang berkualitas, tapi jangan lupa, entok juga membutuhkan pakan yang konsisten. Nah, konsisten ini yang perlu kita perhatikan. Ini berhubungan dengan kesiapan modal kita dalam menjalankan usaha ternak entok. Jika teman-teman menyimpulkan pakan pabrikan adalah pakan yang terbaik untuk entok, tapi dari sisi kesiapan modal kita itu lemah, maka akan berdampak buruk kepada perkembangan entok. Misalnya, di awal-awal usaha teman-teman bersemangat dan sangat idealis begitu dalam menjalankan usaha ternak entok dan memberikan pakan entok yang pabrikan. Tapi karena modal makin menipis untuk membeli pakan pabrikan, kemudian ransum pakan entok diganti, maka akan berpengaruh pada perkembangan entok. Seperti kita ketahui bersama bahwa pakan pabrikan itu harganya mahal dan cenderung naik setiap bulannya. Ketika entok kita sudah sangat bergantung pada pakan pabrikan, kemudian dengan tiba-tiba ransumnya diganti, ya, akan berdampak buruk pada entok kita. Produksi telur entok itu akan turun misalnya, atau pertumbuhan entok yang kita besarkan nanti nafsu makannya akan turun. Nah itu jadi proses pemberian pakan, apakah mau memilih pakan pabrikan atau pakan alternatif, itu harus disesuaikan dengan modal yang kita miliki. Kalau teman-teman memiliki modal yang cukup banyak, bisa jadi memberikan pakan pabrikan itu baik ya, karena modal kita juga cukup banyak begitu. Tapi kalau modal teman-teman itu mepet begitu, hanya ternak rumahan 10 ekor, kemudian seluruhnya menggunakan pakan pabrikan, tentu ini akan memberatkan. Apalagi sebagian besar peternak entok itu berasal dari kalangan menengah ke bawah, sehingga kalau penggunaan pabrikan itu murni mutlak digunakan, maka kemudian tentu akan memberatkan. Inilah yang menyebabkan mengapa saya menyimpulkan bahwa pakan pabrikan itu tidak seutuhnya bagus. Itu tergantung dengan kesiapan kita, apakah kita bisa membeli atau tidak. Jadi pakan yang bagus bagi entok kita itu adalah ketika kita bisa membeli, ketika kita bisa menyiapkan pakan itu yang bagus tentunya. Tapi jangan lupa memang bahwa entok itu butuh nutrisi. Sehingga apa yang paling bisa dilakukan adalah menggunakan campuran antara pakan alternatif dengan pakan pabrikan. Sebagian peternak itu memang menganggap atau menilai penggunaan pakan alternatif itu entoknya itu tidak bisa besar, atau jumlah telurnya itu sedikit, atau dibandingkan antara entok yang menggunakan pakan pabrikan itu entoknya besar-besar ketika dibandingkan dengan entok yang dikasih makan pakan alternatif. Ya memang besar, karena pakan pabrikan itu secara mutu kualitas itu memang sudah diukur, sudah bagus berkualitas. Jadi pakan alternatif itu tidak mungkin mengalahkan pakan pabrikan ya. Sekali lagi, pakan mutu kualitas pakan alternatif itu tidak mungkin bisa mengalahkan pakan pabrikan. Persoalannya adalah apakah kita bisa membeli setiap saat pakan pabrikan itu yang menjadi persoalan. Kalau teman-teman punya modal, kemudian bisa membeli pakan pabrikan setiap saat, artinya setiap hari digunakan penggunaan pakan pabrikan untuk entok kita, ya tidak masalah.
Tapi kan sekali lagi saya membacanya adalah bahwa sebagian besar peternak entok itu dari kalangan menengah ke bawah, sehingga penggunaan murni pabrikan itu tidak saya sarankan karena itu akan berbiaya mahal. Jadi yang paling mungkin dilakukan adalah melakukan campuran ya antara pakan pabrikan dengan pakan alternatif. Jadi pakan alternatif itu nanti akan mengurangi biaya operasional pakan ya, dari pakan pabrikan. Nah itu. Tapi juga ada yang mengatakan bagaimana kemudian ketika kita murni menggunakan pakan alternatif ya, pakan hijauan. Ya menurut saya menggunakan pakan alternatif itu juga bagus, tapi kalau porsinya itu dominan, artinya dijadikan pakan pokok misalnya, contoh gedebok pisang atau enceng gondok atau azolla atau rumput odot, itu kalau dijadikan pakan pokok itu kurang bagus, karena entok itu selain membutuhkan protein nabati juga membutuhkan protein hewani, sehingga saya sarankan untuk hijauan itu tidak baik digunakan untuk pakan pokok. Gedebok pisang, kemudian enceng gondok, odot, indigo vara itu tidak boleh dijadikan pakan utama. Jadi tetap harus ada pakan pokok ya. Pakan pokok yang saya sarankan adalah pakan pokok berupa begatul atau nasi aking dan diberi protein hewani, misalkan kayak konsentrat misalkan, atau kalau ada ya keong sawah. Tapi kalau keong sawah kan keberadaannya hanya ada ketika musim penghujan. Kalau musim kemarau kan relatif nggak ada keong sawah. Maka yang paling konsisten ketersediaan pakan untuk protein hewani ya menggunakan tepung ikan atau konsentrat petelur, sehingga suplai pakan kita atau kesediaan pakan kita itu relatif stabil, tidak kadang dikasih ini kadang dikasih itu. Begitu teman-teman. Memang kalau dari sisi kualitas, sekali lagi saya mengakui bahwa pakan pabrikan itu memiliki kualitas yang cukup bagus. Yang paling bagus lah pakan pabrikan. Cuman hanya persoalannya adalah ketika kita bisa tidak membeli setiap hari secara konsisten, kontinu menggunakan pakan murni pabrikan, tentu ini akan berdampak pada memberatkan kantong kita. Maka yang paling pas menurut saya adalah bagaimana kita meramu pakan pabrikan dengan pakan alternatif ya. Gitu teman-teman, mungkin pendapat saya yang singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.